Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Mesur Anik, NIM 15235. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok tentang asuhan keperawatan pada pasien divertikular. Yang pertama, pengkajian. Ini beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pengkajian mengenai identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan sampai pemeriksaan bahan unjang. Di sini kasusnya identitas klien yaitu Tuan Y, laki-laki. Penyakit ini biasanya terjadi pada usia 40 tahun, tetapi paling banyak terjadi pada umur di atas 60 tahun. Laki-laki dan perempuan sama memiliki resiko terkena penyakit ini. Penyakit divertikular ini paling sering terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Untuk riwayat kesehatan pada kasus, yaitu klien datang dengan keluhan nyeri di daerah perut atau abdomen. Klien dengan gejala divertikulum biasanya merasakan nyeri hebat di bagian perut yang terinfeksi. Untuk riwayat penyakit dahulu, tanyakan apakah klien pernah nyeri perut sebelumnya, dan riwayat penyakit keluarga, apakah ada keluarga yang pernah mengalami penyakit tersebut. Untuk pola fungsi tubuh, pola nutrisi dan metabolisme, klien mengalami penurunan nafsu makan karena klien akan muntah bila makan. Untuk pola aktivitas klien akan terbatasi karena klien kehilangan sebagian energi akibat susah makan. Untuk pola fungsi tubuh, pola istirahat dan tidur, terjadi perubahan pola tidur karena kadang klien merasakan nyeri. Untuk pola eliminasi, seseorang yang mengalami divertikulum sebagian besar mengalami kesulitan dalam pola eliminasi. Untuk pola hubungan dan peran klien dalam keluarga mengalami perubahan karena adanya perubahan kenyamanan pada klien. Untuk pola penanggulangan stres, biasanya klien merasa cemas dan stres karena keadaan penyakitnya. Untuk pola tata nilai dan kepercayaan dalam hal beribadah, klien sedikit terganggu dengan adanya nyeri pada abdomen. Pola fungsi dan seksualitas reproduksi klien dalam batas normal. Untuk pemeriksaan fisiknya yang perlu diperhatikan yaitu keadaan umum. Biasanya tuh pasien kesadaran komposmentis atau tampak lemah. Untuk tanda-tanda vital bisa dilihat nadi, suhu, dan tekanan darah. Untuk pemeriksaan kepala dan leher, itu dilakukan pemeriksaan fisik pada kepala, rambut, muka, mata, hidung, mulut, dan leher. Untuk torak, bentuk, suara paru dan jantung, dan seterusnya sampai dengan pemeriksaan neurologi, yaitu mengenai sistem saraf. Untuk pemeriksaan penunjang, di sini juga bisa melakukan tes laboratorium, sinar X abdomen, CT scan, kolonoskopi, dan enema barium. Untuk analisa data, yaitu data yang telah didapatkan dari hasil pengkajian selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis untuk menentukan masalah kesehatan. Untuk data subjektif, data yang didapatkan dari pasien secara langsung atau dari keluarga pasien, atau ini yang bisa dimaksud dengan perihal yang dikatakan oleh pasien. Sedangkan data objektif yaitu data yang didapatkan dari hasil observasi langsung oleh perawat terhadap keadaan klien secara langsung. Di sini pada kasus ditemukan yaitu salah satunya yaitu untuk DS-nya klien mengeluh nyeri perut, untuk DO-nya klien tampak gelisah. Untuk etiologinya penahanan atau penonjolan keluar pada mukosa dan submukosa di saluran gastrointestinal, yaitu bisa menimbulkan masalah yaitu nyeri akut. Bisa dilihat sendiri
untuk analisa datanya sampai dengan ini hipertermia, misalnya masalah hipertermia, yaitu DS-nya klien merasakan panas dalam tubuhnya dan kedinginan, DO-nya suhu 39 derajat nadi cepat. Untuk etiologinya hipertermia yaitu yang berhubungan dengan dehidrasi ditandai dengan suhu tubuh 39 derajat dan nadi cepat. Untuk diagnosa keperawatan pada kasus yaitu yang pertama nyeri akut berdasarkan dengan luka insisi atau pembedahan ditandai dengan klien terdapat luka post-operasi. Untuk diagnosa yang kedua yaitu konstipasi berdasarkan penyempitan kolon sekunder akibat penebalan segmen otot dan struktur ditandai dengan klien mengeluh kembung pada abdomen, merasa mual, perut klien buncit dan agak keras. Untuk yang ketiga yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berdasarkan dengan penurunan nafsu makan terhadap nyeri ditandai dengan hanya makan setengah porsi makan. Untuk diagnosa yang keempat yaitu gangguan pola tidur berdasarkan dengan klien merasakan nyeri pada abdomen ditandai dengan gelisah. Yang kelima yaitu ansietas berdasarkan dengan nyeri yang tidak kunjung sembuh ditandai dengan klien tampak cemas. Dan yang keenam yaitu hipertermia berdasarkan dengan dehidrasi yang ditandai dengan suhu tubuh 39 derajat Celcius dan nadi cepat. Untuk selanjutnya yaitu intervensi, di mana di sini intervensinya yaitu nyeri akut, di mana di sini diharapkan dengan kriteria hasil yaitu mampu mengontrol nyeri atau tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non farmakologi untuk mengurangi nyeri, dan yang kedua yaitu kriteria hasilnya yaitu melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri, dan yang ketiga yaitu mampu mengenali nyeri, skala, intensitas, frekuensi dan tanda nyeri, dan yang keempat yaitu menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Untuk intervensinya yaitu bisa lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Dan yang kedua bisa observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Bisa juga gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Yang keempat, kaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri. Yang kelima, evaluasi pengalaman nyeri masa lampau. Sedangkan untuk konstipasi yaitu dengan kriteria hasil yaitu pasien mempertahankan bentuk feses lunak setiap 1 sampai 3 hari, bebas dari ketidaknyamanan dan konstipasi, mengidentifikasi indikator untuk mencegah konstipasi dan feses lunak dan berbentuk, di mana intervensinya yaitu monitor tanda dan gejala konstipasi, monitor bising usus, monitor feses, frekuensi, konsistensi, dan volume, jelaskan etiologi dan rasionalisasi tindakan terhadap pasien, identifikasi faktor penyebab kontribusi konstipasi. Sedangkan untuk ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, di mana diharapkan dengan kriteria hasil yaitu adanya peningkatan berat badan sesuai tujuan, berat badan ideal sesuai tinggi badan, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi, tidak ada tanda-tanda malnutrisi, menunjukkan peningkatan fungsi pengecapan dan menelan, tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti, di mana intervensinya yaitu kaji adanya alergi pada makanan, ada atau tidak, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan oleh pasien. Dan yang ketiga yaitu anjurkan pasien untuk meningkatkan protein dan vitamin C
dan yang keempat yaitu berikan substansi gula. Sedangkan untuk intervensi untuk gangguan pola tidur, diharapkan pasien dengan kriteria hasil yaitu jumlah jam tidur dalam batas normal, yaitu 6-8 jam per hari, pola tidur kualitas dalam batas normal, perasaan segar sesudah tidur, dan mampu mengidentifikasi hal-hal yang dapat meningkatkan tidur. Di mana intervensinya yaitu yang pertama, determinasi efek-efek medikasi terhadap pola tidur. Jelaskan pentingnya tidur yang adekuat, fasilitasi untuk mempertahankan aktivitas sebelum tidur. Dan yang untuk ansietas, diharapkan klien mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan gejala cemas, mengungkapkan dan menunjukkan teknik untuk mengontrol cemas, postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan tingkat aktivitas menunjukkan berkurangnya kecemasan, di mana intervensinya yaitu ada gunakan pendekatan yang menyenangkan, nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku pasien, jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama prosedur, di mana yang selanjutnya yaitu tentang hipotermia. Diharapkan pasien yaitu suhu tubuh dalam rentang normal, nadi dan RR rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit dan tidak pusing. Di mana intervensinya yaitu monitor suhu sesering mungkin, monitor warna dan suhu kulit, monitor tekanan darah, nadi dan RR, monitor tingkat penurunan kesadaran, dan seterusnya. Untuk implementasinya yaitu nyeri akut, bisa melakukan pelaksanaan intervensi manajemen nyeri dan analgesik administration. Untuk konstipasi bisa pelaksanaan intervensi konstipasi atau infection management. Ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, bisa melakukan pelaksanaan intervensi manajemen nutrisi dan monitoring nutrisi. Untuk gangguan pola tidur bisa pelaksanaan intervensi tentang sleep management, ansietas, intervensi tentang anxiety reduction dan hipotermia, bisa melakukan intervensi fever treatment, temperature regulation atau vital sign monitoring. Ya, di sini untuk evaluasinya, menurut kelompok kami yaitu yang pertama nyeri akut, klien mengatakan nyeri di abdomen sedikit berkurang, data objektifnya itu ekspresi wajah tenang dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.